Vivat cor Jesu per cor Mariae. Terpujilah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Para sahabat resi yang saya kasihi di dalam Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Romo Yohanes Sigit Winarno SI dalam resi renungan singkat Dehonian edisi hari Jumat 15 Januari 2021 dari Paroki Santa Maria Ratu Rosario, Palembang, Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak lagi ada tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan. Ketika seseorang dikatakan mengalami sakit lumpuh, sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut mengalami gangguan pada kaki yang membuat dia tidak dapat berjalan. Mereka yang mengalami kelumpuhan menjadi sangat terbatas bergerak, bahkan mungkin hanya berbaring di tempat tidur saja. Beberapa orang dibantu dengan kursi roda agar tetap bisa berpindah tempat. Tetapi tetap saja bahwa kaki tidak dapat digerakkan dan tidak berfungsi lagi. Injil Markus yang kita dengarkan tadi menceritakan kepada kita seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang di atas tilam untuk berjumpa dengan Yesus. Tujuannya sangat jelas, bahwa mereka ingin si lumpuh tersebut disembuhkan oleh Yesus. Peran ke-4 orang yang membawa si lumpuh sangat penting. Seandainya ke-4 orang tersebut tidak membawa si lumpuh kepada Yesus, ia akan tetap lumpuh dan tidak dapat berjalan kembali. Injil menulis demikian. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ke-4 orang yang membawa si lumpuh memiliki iman yang besar yang dilihat oleh Yesus. Kepercayaan ke-4 orang akan kuasa Yesus yang mampu menyembuhkan, membuat si lumpuh berjumpa dengan Yesus dan mampu berjalan lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang saya kasihi. Di sekitar kita
masih banyak saudara-saudari, teman, sahabat, atau bahkan anggota keluarga kita yang juga mengalami kelumpuhan. Lumpuh semangatnya, lumpuh kepercayaan dirinya, lumpuh api imannya, lumpuh kepeduliannya, lumpuh mata batinnya, dan lain-lain. Kita masih bisa menambahkan lebih banyak lagi. Seperti keempat orang tadi, kita dipanggil juga untuk menghantar mereka yang lumpuh kepada Yesus dan mendapatkan kesembuhan. Melalui doa-doa, kita dapat menghantar dan membawa teman, saudara, atau siapapun kepada Tuhan. Mungkin juga sharing iman akan kuasa Tuhan yang kita bagikan, membawa teman kita sampai kepada kebangkitan iman dan semangat. Atau melalui tulisan, caption, status, dan kiriman video motivasi di medsos, kita berbagi sukacita iman yang menginspirasi siapa saja yang membaca untuk bangkit kembali dan menjadi dekat dengan Tuhan. Tuhan memakai kita untuk menjadi saluran berkat. Maka marilah kita senantiasa peduli dan memberi hati kepada mereka yang membutuhkan, terutama yang mengalami kelumpuhan iman. Kita hantar dan bawa mereka kepada Yesus agar memperoleh kesembuhan. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.